SM bener-bener ya nggak belajar dari yang kemarin, bukannya stop malah lanjut part 2. Bukan part 2 sih, kayaknya part 3 deh. Agensinya ngerasa kehilangan beberapa fans itu nggak penting. Kita lihat aja ya. Mungkin sudah saatnya gue, admin Twice Cellbase. Hi everyone, I'm Miss Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright everyone, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang aespa yang menghadapi reaksi keras usai kolaborasi mereka bersama dengan McDonald's Jepang. Dan berikut adalah bagaimana informasi selengkapnya. Guys, seperti yang diketahui bahwa aksi boykot terhadap merek atau produk-produk yang diduga pro-Israel hingga saat ini masih digalakan di seluruh dunia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sih aksi boykot itu dilakukan? Dilansir dari akun Instagram gerakan BDS, perekonomian Israel itu bergantung dengan perdagangan dan investasi internasional, sehingga mereka rentan terhadap boykot ekonomi internasional. Dan apabila mereka tidak ada yang mendukung, maka mereka akan kehilangan modal untuk melanjutkan genosida dan apartheid. Selain itu, memboikot produk Israel merupakan gerakan yang kuat untuk mendukung Palestina dan menjadi salah satu cara yang dilakukan masyarakat global untuk menghentikan kekejian Israel kepada Palestina. Di kalangan penggemar K-pop sendiri, banyak banget nih dari mereka yang memberikan kritikan ataupun reaksi keras ketika idol favorit mereka bekerja sama atau bahkan menjadi brand ambassador dari produk-produk yang diboikot ini. Misal deh untuk yang terbaru, yakni girl grupnya SM Entertainment yaitu aespa, yang baru-baru ini dikabarkan berkolaborasi bersama dengan McDonald's Jepang. Jadi guys, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, McDonald's Jepang itu seperti mengunggah sebuah video di akun resmi X mereka, di mana disitulah mereka mengumumkan kolaborasi dengan girl group aespa. Dalam video yang berdurasi ya kurang lebih 30 detik itu, para member aespa memperkenalkan berbagai produknya McDonald's, termasuk item baru mereka dari McCafe. Namun nih teman-teman, kerjasama di antara aespa dan juga McDonald's ditanggapi dengan reaksi yang negatif oleh penggemar. Secara khusus, para penggemar menyoroti dugaan keterlibatan McDonald's dalam genosida yang sedang berlangsung di Palestina. Dikarenakan pemilik franchise McDonald's di Israel diketahui telah menunjukkan dukungannya kepada tentara Israel dengan menyumbangkan makanan. Akibatnya penggemar pun merasa kecewa nih dan juga marah usai mengetahui bahwa aespa berafiliasi dengan McDonald's. Dan seperti yang aku lihat, udah banyak banget loh penggemar-penggemar yang sudah protes melalui sosial media. Kurang lebih statement dari penggemar seperti ini guys. Kami nggak ingin aespa atau artis kamu, maksudnya adalah artis SM Entertainment, mengasosiasikan atau mempromosikan Starbucks ataupun McDonald's yang mendanai genosida di Palestina. Dan tak lupa mereka juga nge-tag SM Entertainment yang merupakan agensi dari aespa. Namun teman-teman, hingga sekarang SM Entertainment belum memberikan statement apapun. Dan kalau aku lihat ya dari kasus-kasus yang sebelumnya, SM Entertainment memang gak pernah memberikan yang namanya statement apapun. Meskipun mereka itu banyak dikritik oleh penggemar. Karena sebelum aespa ada juga teman-teman artis dari SM Entertainment yang lain yang juga dikritik dikarenakan masalah serupa. Dan itu juga sempat kita bahas ya beberapa waktu yang sebelumnya. Dan kalau tidak salah ini adalah ketiga kalinya SM Entertainment dikritik dikarenakan masalah serupa. Yang pertama itu dikritik dikarenakan Doyoung kerjasama dengan McDonald's Korea. Kemudian yang berikutnya adalah ketika NCT bekerjasama dengan Starbucks dari Korea. Dan yang ketiga ini itu adalah ketika aespa berkolaborasi bersama dengan McDonald's Jepang. Jadi setahu aku ya kurang lebih 3 teman-teman, atau maybe lebih dari itu. Entar komen ya di kolom komentar. Tapi sepengetahuan aku udah 3 sih. So, permasalahan ini lantas membuat kita bertanya-tanya, apakah SM Entertainment emang benar-benar setondip itu? Kalau menurut kalian, apakah SM Entertainment itu tondip atau bagaimana nih? Antara komen ya di kolom komentar. Dan seperti aku baca komentar-komentarnya, ada salah satu netizen di sini yang berkomentar untuk melakukan yang namanya block out. Apa itu block out? Block out sendiri itu merupakan gerakan yang dilakukan untuk memblokir jumlah artis ternama terutama di Amerika Serikat yang dinilai oleh warganet apatis terhadap penderitaan masyarakat di Palestina. Dan sebenarnya bukan artis Hollywood aja sih yang kayak di block out, tapi untuk idol K-pop juga ada loh guys yang masuk ke dalam daftar block out. Kemudian di sini ada teman-teman yang juga mungkin bertanya-tanya ya. Terus kalau idol, artis atau influencer speak up tentang apa yang terjadi di Palestina atau ketika mereka ikut dalam kegiatan memboikot,
Apakah ini juga dapat berdampak? Apakah mereka dapat menyelamatkan Palestina atau menyelamatkan dunia? Nah teman-teman, jawaban akan hal itu sebenarnya juga sudah sempat dibahas oleh salah satu penyanyi asal Swedia, yakni Zara Larsson. Adapun untuk Zara, melalui Instagram story-nya mengatakan seperti ini guys. Saya tahu influencer dan selebriti nggak akan menyelamatkan dunia dan aku nggak meminta itu. Tetapi aneh melihat begitu banyak orang yang bungkam tentang apa yang terjadi di Gaza. Mengapa kami meminta orang untuk berbicara? Itu bukan karena untuk melihat siapa yang harus kita follow atau siapa yang harus kita blokir. Karena itu ya nggak akan mengubah apapun sayangnya ya. Itu adalah agar orang-orang yang mengikuti mereka dapat diberitahu. Dan kemudian memberikan tekanan pada politisi kita. Pejabat terpilih yang membuat keputusan tentang cara membelanjakan uang pajak kita. Berapa banyak senjata yang dijual dan dibeli negara kita dari negara-negara yang melakukan kejahatan perang. Saya nggak ingin uang saya digunakan untuk genosida anak-anak. Cukup aku nggak ingin hidup di dunia yang pendapatnya kontroversial. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Zara Larsson. Kesimpulannya adalah dengan speak up-nya para influencer, selebriti, dan juga artis hingga idol, itu akan mengedukasi ataupun memberitahu penggemar mereka atau pengikut mereka tentang apa yang terjadi di Gaza, Palestina. Begitu teman-teman. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana komentar-komentar netizen atas bagaimana kolaborasi aespa bersama dengan McDonald's Jepang. Coba kita lihat ya seperti apa komentar-komentar mereka. Yang pertama dengan komen kayak gini. Masih banyak kok girl group atau boy group lainnya. Nggak dengerin aespa, nggak mati kok. Disclaimer, aku juga suka mereka kok. Album punya beberapa juga. Perlu kalian tahu, bukan hanya boycott produk, tapi ada juga istilah block out. Sama dengan blok artis yang kerjasama atau dapat sponsor sama itu is real. Jangan di-hype, debut depannya juga nggak usah di-hype. Kecewa banget sih, sumpah. As a my atau sebagai seorang penggemar aespa, gue tahu banget mereka aware sama masalah ini. Tapi biangnya ada di agensinya. But still nggak boleh double standar, boycott. Agensinya ngerasa kehilangan beberapa fans itu nggak penting. Kita lihat aja ya. Gak usah di-hype. Dari kemarin juga udah pada naikin hashtag. Jangan naikin hashtag di replyan postingannya. Udah gitu aja. Ini mereka jadi sponsor konser mereka di Jepang, bukan BA ya. Udah dari beberapa hari yang lalu kita coba naikin hashtag terus kok. Terus kalau ada yang mau ikutan boleh banget. Ntar aku kasih template-nya. Terus jangan engage sama postingan yang berhubungan sama itu brand. Mau dari akun official, or media, dan sebagainya. Jangan di-hype guys, naikin hashtag biar SM notice. Gak usah dijadiin ajang hit idol. Yang penting tujuan kita gagalin collab-nya. SM bener-bener ya, nggak belajar dari yang kemarin. Bukannya stop, malah lanjut part 2. Bukan part 2 sih, kayaknya part 3 deh. Emang SM-nya sih yang harus diboykot tuh. Dengan cara nggak nonton sama sekali idol mereka. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen yang kecewa teman-teman dengan hal yang satu ini. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang Sandy yang merupakan peserta dari Clash of Champions yang ternyata merupakan seorang K-popers atau penggemar K-pop. Dan teman-teman, berikut adalah bagaimana informasi selengkapnya akan topik yang satu ini. Clash of Champions adalah program ruang guru untuk para pelajar berprestasi dari berbagai macam universitas unggulan dalam negeri dan luar negeri. Sebelumnya, program ini sudah dipopulerkan oleh program asal Korea Selatan dengan nama acara University War. Kini, Clash of Champions menjadi program serupa yang menguji kemampuan peserta dalam bidang matematika, deduksi, dan hafalan yang dikemas berbentuk tantangan. Dalam acara ini, peserta tidak hanya dipertemukan dengan peserta unggulan di dalam negeri saja, tetapi juga menghadirkan anak-anak Indonesia yang berprestasi yang berkuliah di luar negeri guys. Program ini lantas menjadi sorotan dan banyak dipuji oleh netizen, dan gak sedikit pula yang kagum akan kepintaran dari para pesertanya. Salah satunya adalah Sandy. Sandy atau yang memiliki nama lengkap Sandy Christian Waluyo itu lahir pada tanggal 1 Mei tahun 2005. So, ini berarti untuk sekarang dia itu berusia 19 tahun. Saat ini dia berkuliah di National University of Singapore dengan jurusan Computer Science. Dan teman-teman, sekedar untuk informasi ya, NUS sendiri adalah universitas peringkat 1 di Asia dan peringkat 8 di dunia menurut QS World University Ranking. Wow, amazing banget. Dan yang menakjubkan adalah untuk Sandy itu mendapatkan GPA yang sempurna, yaitu 5.0 dari 5.0. Dan juga ya teman-teman, ia ini berprestasi dalam bidang matematika sejak sekolah dasar dengan meraih 5 medali di Olimpiade Sains Nasional Matematika. Wow, debak.
Dan guys, apakah kalian tahu bahwa selain dikenal sebagai sosok yang rajin, cerdas, dan berbakat, mahasiswa yang berusia 19 tahun itu juga ternyata menggemari K-pop. Sejauh ini dia telah menghadiri sejumlah konser idol K-pop. Kita sebut saja seperti konsernya IVE, ENHYPEN, TWICE, J-Idol, Taeyeon, hingga Blackpink di sela-sela rutinitas kegiatan akademisnya. Yang plot twist adalah ternyata dia itu merupakan admin dari TWICE Cellbase. Hal itu terungkap dari Instagram story-nya yang ini guys. Kalau kita lihat di sini dia itu menyertakan screenshot dari akun TWICE Cellbase dan bisa dilihat screenshotnya ini menunjukkan bahwa ialah pemilik akun itu. Kenapa dapat disimpulkan seperti itu? Karena di sini terlihat ada tulisan edit profile. Dan di story itu dia mengatakan seperti ini guys. Mungkin sudah saatnya gue admin TWICE Cellbase. Maaf ya, base-nya mati. Fokus kuliah dulu. Ngomong-ngomong soal peserta dari Clash of Champions yang juga suka sama TWICE, bukan hanya Sandy doang sih teman-teman, tapi ada juga Naufal. Naufal juga suka loh sama TWICE. Ada penduduk Sandy ternyata juga suka loh sama Secret Number. Di sini ada seorang netizen yang bertanya sama Sandy, apakah Sandy suka nggak sama lagu Secret Number? Kemudian Sandy menjawab dia itu cinta sama Fire Saturday, atau dalam kata lain dia itu suka sama Fire Saturday. Dan guys, mengetahui hal ini, banyak dari penggemar K-pop lantas mengungkapkan rasa kagum kepada Sandy. Mengingat dengan segala prestasi yang memukau di bidang akademis serta pencapaian lainnya, dirinya masih bisa menikmati waktu untuk menyalurkan hobi di musik K-pop. Sandy pun lantas training dan juga viral di kalangan K-popers, di mana banyak orang yang memuji serta mengungkapkan kekaguman pada kegigihan dirinya dalam mengejar prestasi di dunia pendidikan seiring dengan menjalani hobinya. Dan guys, melihat hal ini, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Fun fact, Sandy yang menang ronde ini ternyata aslinya K-pop stan loh. Dan isi TikToknya unboxing PC. Wak. Pantesan lancar betul, memorize and masukin kartunya. Ternyata udah sering ngisi binder. Mana kaget banget, Sandy owner base K-pop juga. Terus dia IPK-nya tetap 5 sempurna. Ya apa itu? Ya apa kok bisa anjir, fanboyingnya jalan, lancar juga. Tapi keren sih, Sandy ini jenius, tapi masih bisa enjoy ngapain boy. Kayak real kah bang? Di gemerlapnya dunia K-pop lu bisa istiqomah berprestasi. Sandy kalau di COC emang kelihatan cool, jaim, dan gak banyak ngomong. Tapi ternyata di admin fanbase cuy. Fans K-pop yang suka collect PC, nonton konser, dan bahkan jadi admin fanbase. Tapi bisa kuliah di NUS dengan IPK sempurna. Kalau lihat Sandy COC kayak ngeliat pacarku deh. Maksudnya kayak kepribadiannya suka K-pop. Mana girl group yang di stan juga mirip-mirip lagi kayak pacarku. Dulu yang ngerasa nilai UN gue itu jelek karena K-pop. Emang gue over fangirling sih. Dan sekarang lihat Sandy, oke, memang aku yang gak bisa ngebalance. Mari kita ikuti jejak si Sandy itu yang bisa leluasa nonton konser K-pop tapi IPK-nya tetap 5. Alright, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar dari netizen. Yang mana banyak dari mereka yang kagum banget ya sama Sandy. Karena di salah-salah kegiatannya yang fokus sama akademinya, dia juga tetap bisa enjoy nge-fanboy. Anyway, semoga Sandy juga dapat menginspirasi kalian ya sebagai K-popers. Supaya kalian tuh bisa balance nih teman-teman. Mana waktu untuk nge-fanboy atau nge-fangirling. Dan juga mana waktunya untuk fokus sama pendidikan. Anyway, informasi dari Sandy tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Soki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.